Saudari-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan buat segala berkat dan anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat semua karena berkat karunia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Saya akan membacanya untuk kita semua. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini sangat indah menyapa kita pada hari ini. Ini merupakan surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat yang ada di Korintus, di mana ini membantu mereka dengan pernyataan-pernyataan dan masalah-masalah mereka, serta untuk menguatkan orang insaf yang bergumul dengan meninggalkan kepercayaan dan praktik masa lalu mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dengan pendirian teguh di zaman sekarang ini mungkin hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Bagaimana tidak saya mengatakan hal itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih? Kita dapat melihat kejahatan-kejahatan atau godaan-godaan yang sudah sering terjadi di sekitar kita pada saat ini. Dimana kalau kita menonton berita, kita akan menemukan banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, bahkan dalam kekerasan rumah tangga atau pembunuhan, pemerkosaan, banyak sekali pergumulan-pergumulan atau pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi kita. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, kita diajarkan untuk tetap berdiri teguh. Ada 4 hal yang dapat kita pelajari dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini. Di mana yang pertama saya mengambil berdiri teguh dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdiri teguh dalam pelayanan. Bagaimana kita tetap berdiri teguh dalam pelayanan kita? Pelayanan ini berbentuk apa saja, Bapak, Ibu? Pelayanan ini dapat berupa tindakan-tindakan kita sehari-hari. Tindakan-tindakan yang baik yang diinginkan Tuhan. Pelayanan ini bukan hanya karena kita seorang pendeta, bukan karena kita seorang guru agama misalnya atau guru sekolah minggu. Pelayan-pelayan Tuhan bukan hanya itu, tapi pelayan-pelayan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan semua kehendak Tuhan, semua hal-hal yang baik yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap berdiri teguh dalam setiap pekerjaan kita dalam hidup kita ini? Bagaimana supaya kita tidak tergoda oleh pengaruh-pengaruh dalam lingkungan kita? Misalnya saya mengambil contoh untuk anak-anak sekolah saat ini atau muda-mudi, terkhusus muda-mudi, khususnya para kaum pria atau laki-laki. Ketika kamu melihat temanmu melakukan hal yang tidak baik, misalnya temanmu merokok di sekolah, kan sebenarnya merokok ini bukan hal yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika temanmu merokok di sekolah, banyak temanmu yang merokok, tapi kamu tidak merokok dan kamu diejek. Oh, merokoklah, kamu benci kalau kamu tidak merokok, dibilang seperti itu. Nah, bagaimana kamu tetap menahan dirimu? Apakah kamu akan mengikutinya? Atau apakah kamu tetap berjalan dalam koridor, dalam jalan Tuhan yang sudah ditetapkan, atau kamu akan menyimpang mengikuti dunia? Nah,
Ini adalah hal yang diinginkan Tuhan, bahwa kita harus tetap berdiri teguh apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, dalam sekitar kita, Bapak Ibu. Tetapi kita harus tetap teguh dalam pendirian kita, dalam kaki kita. Kita tidak boleh goyah oleh karena godaan-godaan dunia. Yang kedua, saya mengambil jangan goyah. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita tetap tidak goyah ketika sudah banyak godaan-godaan yang datang kepada kita, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ketika temanmu mencuri atau ketika orang-orang di sekitarmu sudah melakukan hal-hal yang buruk, apakah kamu merasa canggung ketika kamu tetap melakukan hal yang baik? Apakah kamu akan merasa tidak enak jika orang-orang sudah berbuat jahat tetapi kamu tetap melakukan hal yang baik? Nah, banyak sekali orang-orang sekarang ini menganggap hal-hal yang buruk itu harus diikuti. Ketika orang-orang di sekitar kita sudah melakukan hal yang tidak patut dilakukan, tapi kita mengikuti dunianya. Banyak sekali orang yang seperti itu sekarang ini, Bapak Ibu. Tapi kita diajarkan Tuhan untuk tetap jangan goyah dalam hidup kita. Kita harus tetap berjalan dalam jalan atau koridor yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mengambil giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan ini apa saja bentuknya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih? Yang saya bilang tadi, pekerjaan Tuhan ini bukan hanya ketika kita melayani di gereja atau menjadi seorang guru agama atau pendeta. Bukan, pekerjaan Tuhan itu bukan hanya sebatas itu, tapi pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang baik. Ketika kamu menolong orang yang sedang kesusahan, membantu mereka yang sedang sakit, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pelayananmu dalam hidupmu. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar pada saat kita di gereja mengajar sekolah minggu, mengajar guru agama atau menjadi seorang pendeta. Kemudian yang keempat, saya mengambil jeripayahmu tidak akan sia-sia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kamu melakukan hal yang baik pada saat orang-orang di sekitarmu sudah melakukan hal-hal yang buruk, dan kamu merasa bahwa kebaikanmu atau hal yang baik yang telah kamu lakukan tidak berarti, itu salah, Bapak Ibu. Biarkan orang-orang melakukan hal-hal yang buruk. Ketika kamu sudah menasihati atau mengajak atau sudah mengajarkan pada jalan Tuhan, tetapi orang-orang tidak mau, jangan kita malah mengikuti jalan yang salah, Bapak Ibu. Tetap lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tadi. Jangan menganggap bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang baik itu merupakan kerugian. Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pekerjaan Tuhan atau hal-hal yang baik yang diinginkan Tuhan bukan merupakan hal-hal yang sia-sia. Tuhan melihatnya. Tuhan melihat apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Pada saat hari penghakiman, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Tetaplah kebaikan dalam diri kita, Bapak Ibu. Kebaikan dalam diri kita sudah menjadi tabiat kita. Jangan kita perhitungkan, jangan sekali-sekali kita memperhitungkan kebaikan yang telah kita berikan kepada orang-orang. Tetapi biarlah kebaikan atau pelayanan ini kita lakukan dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tadi sudah menyampaikan 4 hal yang perlu kita pelajari dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini. Dan pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat melakukan hal yang 4 ini? Bagaimana? Karena pertanyaan-pertanyaan sekarang ini sangat banyak. Bagaimana kami tetap bisa menahan diri supaya kami tidak terjerumus ke dalam dosa? Ketika orang-orang sudah melakukan hal-hal yang buruk, kami tidak bisa menahan diri. Bagaimana caranya supaya bisa melakukan itu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, supaya kita bisa berdiri teguh dalam pelayanan kita, kita harus selalu
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kita diberikan keteguhan iman dan kita memang memiliki kemauan dalam hidup kita, kemauan untuk berubah, untuk berdiri teguh. Kalau kita sudah membiasakan diri kita dipimpin oleh Tuhan, mungkin ini tidak hal yang sulit lagi untuk kita lakukan, tapi secara manusianya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, memang hal ini sangat sulit untuk kita lakukan. Pengontrolan diri kita ini sangat sulit untuk kita lakukan. Buah roh yang ke-9 itu, butir ke-9 itu memang sangat sulit untuk kita lakukan Bapak Ibu. Penguasaan diri. Dan saya sendiri menyadari itu Bapak Ibu. Ketika terkadang teman kita sudah bermalas-malasan, seperti saya sendirilah yang sudah mengalaminya, kadang kita jadi terpengaruh, kita jadi ikut bermalas-malasan, kita jadi ikut melupakan pekerjaan kita, lupa mengerjakan tugas, di mana oleh karena bermalas-malasan tadi, bermalas-malasannya berbentuk saya bermain handphone, saya buka Facebook atau buka WhatsApp. Saya bisa dipengaruhi oleh handphone yang sangat kecil ini Bapak Ibu, saya bisa dipengaruhi ini. Itulah memang sifat manusia sekarang ini, sulit menguasai diri. Nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mudah terpengaruh oleh benda yang kecil ini. Jangan handphone ini yang bisa mengatur diri kita, tapi kita harus bisa mengontrolnya, kita harus bisa mengendalikannya. Jangan jadi handphone ini yang bisa mengendalikan diri kita sehingga sebuah pekerjaan-pekerjaan kita menjadi hancur. Untuk bisa melakukan hal yang keempat tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus bisa mengontrol diri kita dan membiasakan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kita berdoa dan berpengharapan. Jangan kita biasakan diri kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap dipimpin, berjalan dalam koridor yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh menyimpang, tapi kita harus tetap berdiri teguh dalam pelayanan kita. Kita tidak boleh goyah. Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Sudah saya bilang tadi, pekerjaan Tuhan bukan hanya ketika kita sedang mengajar sekolah minggu atau sedang mengajar guru agama, tapi pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Pelayanan kita dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita berikan dalam dunia ini. Ketika kita tadi sudah melihat orang yang sakit atau orang yang kesusahan, apakah kita membantunya? Ketika kita melihat orang yang kurang mampu, orang yang miskin, apakah kita mau membantunya? Itu adalah semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dan satu hal yang kita ingat bahwa jerih payah kita, semua kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan bukan hal yang sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, upah yang kau terima bukan di kehidupan dunia ini, tapi upah yang kau terima adalah kerajaan sorga. Ketika kita sudah tiba di hari penghakiman, di situ Tuhan akan membacakan semua perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan di dunia ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala berkat-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu supaya kami tetap berdiri teguh dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa tetap menjadi hamba-Mu yang tetap berdiri teguh, tidak goyah dan selalu giat dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Ajari kami Bapa di dalam hidup kami ini. Tuhan Yesus yang baik, segala kerinduan kami, segala harapan kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Orang tua kami Tuhan, sanak saudara kami, bahkan keluarga kami yang jauh dekat dari sisi kami,
Tuhan, mari Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima dan kabulkanlah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.